warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 289205005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon. Baik, langsung saja kita masuk ke materi budgeting, anggaran penjualan. Yang pertama di sini ada pengertian anggaran penjualan. Di sini ada beberapa ahli. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan menurut M. Nafarin. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Adapun menurut Darsono dan Ari Parwanti, anggaran penjualan ialah rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Adapun menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, pengertian anggaran penjualan adalah budget yang akan direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Selanjutnya, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Nah, anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Anggaran penjualan juga dapat menjadi dasar kuantitas kinerja perusahaan, baik dalam segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lainnya. Anggaran penjualan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi manajemen. Anggaran penjualan ini juga dijadikan dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi dan tentunya untuk kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi ke depannya. Selanjutnya, apa sih akibat tidak disusunnya suatu anggaran penjualan? Nah, dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan mungkin tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Selanjutnya, hal apa saja sih yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama, data penjualan sebelumnya, kuantitas dan harga jual. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan atau kuantitas. Lanjut yang ketiga, harga jual yang akan direalisasikan. Lanjut yang keempat, variabel independen atau faktor bebas yang mempengaruhi anggaran penjualan jika dalam metode analisis regresi. Selanjutnya, penjualan industri sekitar. Ada juga market share atau pangsa pasar dalam metode analisis industri. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran penjualan, seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, jelaskan metode penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada metode least square, merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di mana lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Yang kedua ada metode trend moment, merupakan metode analis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan suatu luasan peta. Contoh,
Bentuk petak yang digunakan pada metode kuadrat yaitu bentuk persegi panjang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh anggaran penjualan. Di sini ada rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Jualan di bulan Januari ada 2 juta rupiah, di bulan Februari 2.250.000 rupiah, di bulan Maret 2.500.000, di bulan April 2.750.000, di bulan Mei 3 juta, dan di bulan Juni 3.250.000. Adapun di sini dari syarat pembayaran ada 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Adapun penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta. Dan yang ketiga ada jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Lanjut kita diminta buatlah anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020, anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Tadi di sini anggaran di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Lalu ada penjualan di tahun 2019. Penjualan kredit 60%, 40%-nya tunai. Lalu pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Nah, berdasarkan keterangan tadi kita bisa menghitung keterangannya. Nah, lanjut untuk di November, penjualan dari Januari ke November berarti sebesar sekian. Nah, karena kan dari bulan Januari ke November itu 2 bulan, jadi penjualannya jadi masuk 25% dari pola pembayaran kredit tersebut. Jadi 25% dikali penjualan di bulan November kurang 0,5% dikali 60% dikali penjualan November. Nah, 0,5% ini adalah dari bad debt-nya ya. Lalu penerimaan di bulan Januari dari bulan Desember, jadi 60% dikali 75% dari penjualan di bulan Desember. Kenapa 75%? Karena dari pola pembayaran kredit di 75% itu 1 bulan. Lalu untuk di bulan Januari, untuk penerimaan cash itu kan tunai, jadi untuk di bulan Januari 40% dikali bulan Januari. Oke, lalu kita masuk ke bulan Februari. Di sini ada uang masuk di bulan Desember, berarti 25% dikali dari penjualan bulan Desember dikurang 0,5% dikali 60% dari penjualan Desember. Lalu di sini ada penerimaan cash di bulan Februari, penjualan dari Januari. Di sini 60% dikali 75% dari penjualan Januari. Lalu untuk di bulan Februari dikali 40% dikali penjualan dari Februari tersebut. Nah, dari perhitungan ini kita dapat informasi untuk total penerimaan setiap bulannya. Nah, di bulan Januari ada 2.070.500. Lalu untuk di bulan Februari 2.294.000, di bulan Maret 2.506.500, di bulan April 2.787.750, di bulan Mei 3.055.000, dan di bulan Juni 3.209.250. Nah, lanjut kita juga bisa melihat AR-nya atau piutangnya. Untuk di bulan Januari sekian, di bulan Februari ada 1.394.000, di bulan Maret ada 1.506.500, di bulan April 1.687.50, di bulan Mei ada 1.855.000, dan di bulan Juni 2.029.250. Lalu di sini ada anggaran dari bad debt-nya untuk di bulan November, yaitu penjualan di bulan November 60% dikali 0,5%. Dan begitu pun selanjutnya di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Mungkin cukup sekian
Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.